Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin dan mungkin quick update mengenai XRP ya teman-teman. Jadi memang sekarang udah masuk di bulan yang baru, di bulan Juli ya. Semangat baru teman-teman ya. Walaupun market ya begitu ya, masih belum balik bullish atau bagaimana ya. Jadi memang harus lebih panjang sabar lagi buat teman-teman sekalian. Dan sebelum saya memulai untuk video kali ini, kemarin juga sudah saya upload untuk si Bitcoinnya ya. Dan ada juga yang nanyain apakah The Fed kan udah naikkan suku bunga tuh, apakah langsung akan berdampak ya, kemarin-kemarin udah naikin suku bunga bahkan sampai 0,75, apakah di bulan ini ya bisa kita rasakan market itu setidaknya dikasih naik gitulah. Karena ada yang nanya seperti itu kurang lebih, maka saya akan jawab kalau menurut pandangan saya pribadi mungkin market nggak begitu mengalami bisa dibilang pergejolakan yang cukup positif lah ya untuk bulan ini. Yang benar-benar kita bisa lihat kemungkinan kan Juli, Agustus, September lah. Kisaran Agustus September baru kita bisa lihat efeknya itu seperti apa ke market. Yang benar-benar baru kita bisa lihat ke depannya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan baru jeda sebulan ya, baru jeda berapa lama, yang kita bisa bilang ini benar-benar masih singkat gitu ya waktunya, belum bisa benar-benar kita rasakan. Market juga masih begini-gini aja kan. Mungkin bulan ini juga kalaupun naik sedikit ataupun masih sideways gitulah, kurang lebihnya masih di kisaran range 20 ribuan gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat lagi di bulan sekitar Agustus September market efeknya seperti apa setelah The Fed menaikkan suku bunga. Dan di bulan ini juga kita harus lihat juga data GDP-nya seperti apa dan kebijakan The Fed di bulan ini seperti apa gitu. Nah, nanti baru kita bisa lihat lagi, oh kalau misalkan GDP-nya itu lumayan oke, kemudian The Fed-nya nggak terlalu hawkish, nah itu lebih positif lagi untuk beberapa bulan ke depan. Makanya kita lihat dulu juga untuk data GDP dan juga keputusan The Fed di bulan ini seperti apa, nanti kita bisa lihat lagi untuk ke bulan depannya gitu ya. Jadi yang nanyain apakah langsung berdampak, berefek, ya menurut saya sih kayaknya belum dulu gitu ya. Mungkin beberapa bulan ke depan baru kita bisa lihat efeknya ke market, mungkin bisa lebih dikasih nafas lagi lah. Cuman kalau bulan Juli ini setidaknya kalau naik pun sedikit ataupun tersideways gitulah. Itu menurut pandangan saya. Kalau pandangan kalian bagaimana bisa tulis di kolom komentar. Tapi disclaimer ya, itu bukan berarti market langsung rebound kenceng, bukan teman-teman ya, bukan. Oke. Jadi sedikit dikasih nafas. Contohnya kayak gimana tuh? Ya mungkin ke kisaran 25.000 sampai 30.000. Contohnya seperti itu ya. Contohnya. Jadi bukan langsung rally kenceng ke 60.000, rally kenceng ke 70.000 lagi, bukan seperti itu. Jadi itu disclaimer dulu, jangan salah paham ya buat teman-teman. Oke, jadi ini untuk USD dominance dulu secara time frame 4 jam ya. Jadi kemarin ini dia udah nge-spike bahkan nge-break area box warna merah ini. Ini di kisaran range 7,95%, sekitar 7,95% dia udah breakout ya sampai ke 8,14%. Kemudian dia retest sideways dulu, akhirnya dia drop ya, bahkan jebol ya ataupun visit lah ya di box warna hijau ini plus EMA 34 atau garis warna biru ini. Ini di sekitar 7,5% aja udah dijebol dan mendapati reaksi atau rebound yang lumayan signifikan. Dan ini posisinya ya, dia ngetes nih secara time frame 4 jamnya, candlenya ini ngetes ke box warna merah hari ini, yang sebelumnya memang menjadi resisten terdekat terkuat untuk USDT dominance. So kalau misalkan dia benar-benar kena reject seperti ini, close candlenya benar-benar nggak mampu break lagi ya, ini adanya potensi untuk dia bisa melanjutkan penurunannya, at least ngetes lagi ke kisaran 7,55% gitu ya. Jadi kalau misalkan ini yang kita dapati ya, Bitcoin masih adanya kemungkinan untuk ataupun chance jangka pendeknya atau at least di awal bulan ini ya ke kisaran 21 ribuan dolar lagi gitu. Jadi memang bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area resist dan supportnya dulu untuk terdekat secara time frame 4 jam ya, khususnya ini untuk jangka pendek ya. Next ini untuk Bitcoin secara monthly, time frame monthly ya. Jadi ini kita bisa lihat sebelum ini 1, 2, 3 bearish candle, kemudian dia lanjut naik ya, kemudian 1, 2, 3 bearish candle, kemudian dia ada pemantulan dikit. Jadi secara overall di area ini dia hanyalah tersideways, cuman bikin range channel gitu ya. Kemudian dia 1, 2, 3 ini udah breakdown ya. 3 candle candle merah ini udah breakdown dan sekarang ini baru hijau sedikit. Jadi kalau misalkan seperti sebelumnya nih, dia ada pemantulan ya, kurang lebih seperti itu, ada pemantulan kecil, berarti at least masih possible lah ya untuk dia ngetes ke kisaran 23 ribuan dolar, 25 ribu dolar itu masih possible ya. Jadi itu area yang
benar-benar possible untuk kita lihat Bitcoin penguatan seberapa sih gitu ya. Kurang lebih ya at least di bulan inilah ya. Jadi itu yang masih rasional, dia ngetes ke kisaran 23 sampai 25 ribu dolar ya. Dan kenapa saya bilang gitu juga, ini dari secara RSI dia juga sudah breakdown dari area level 50 RSI-nya. Ya, jadi kalau misalkan dia udah terbreakdown dari ataupun di bawah level 50 ya secara RSI monthly, ya memang cenderungnya itu pergerakan nggak terlalu signifikan lah kalau misalkan mengalami kenaikan. Ya palingan dia mantul dikit lagi kemudian turun lagi, ya kurang lebih sideways aja lah. Jadi kalau misalkan kita lihat kurang lebih seperti ini nih ya. Pada posisi ini ya, untuk RSI-nya ini bermain di sekitaran range 40, 50, ya 60 ya, kisaran itu ya. Dia sideways di kisaran itu, dan kita bisa lihat price action-nya. Ya ini juga tersideways aja nih, ada naik, ada turun dikit, naik lagi, turun lagi gitu. Kurang lebih seperti inilah gambarannya nanti yang bisa kita lihat. Sebelum dia benar-benar mampu break dari level 50, kita nggak bisa lihat dia bisa ataupun mengekspektasikan lah ya pergerakan si Bitcoin ini bisa rally cukup signifikan. Yang perlu kita lihat adalah level 50 itu benar-benar mampu di break secara RSI monthly-nya ya. Dan ya ini yang bisa kita lihat. Ya, jadi sama seperti sebelumnya nih, dia bisa mantul cukup kenceng ya, at least berada di atas level 50 secara RSI-nya. Jadi itu dulu yang perlu sekali kita perhatikan, dan area yang istilahnya masih make sense lah ya untuk divisit sama si Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya ya, palingan muncul bullish candle-nya itu dikit, jadi kita nggak terlalu istilahnya nggak terlalu muluk-muluk lah ya. Kalau misalkan pengen lihat Bitcoin itu naik, masih kisaran-kisaran range 23 sampai 25 ribu dolar itu masih make sense lah. Kita nggak ngomongin 30 ribu, kita nggak ngomongin 40 ribu dolar gitu ya. Jadi itu dulu teman-teman secara monthly return-nya. Kita bisa lihat juga ini tekanannya terakhir ini benar-benar signifikan. Jadi kalau misalkan dia mengalami pemantulan pun ya at least ke kisaran 23.000 sampai 25.000 dolar itu yang masih possible untuk divisit sama Bitcoin. Ya ini secara monthly-nya. Next ini secara daily time frame. Ya secara daily time frame walaupun kemarin ini kita bisa lihat ya close candle ini cukup baik ya, reaksi dari bayarnya ini cukup lumayan signifikan. Kemudian tapi sayangnya the next candle ini sempat nge-spike sampai hampir 21.000, udah ketendang mundur lagi. Cuman yang cukup menarik di sini ya, kita ataupun teman-teman bisa perhatikan dari pergerakan candlenya 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang ini ke-6. 6 bearish candle ini ya bentukannya itu kecil-kecil ya, cenderung kecil-kecil nih teman-teman. Ya korektif juga kita bisa bilang ya. Jadi memang ini adanya kecenderungan bisa aja dia mengalami pemantulan kembali, at least visit kembali ke kisaran 21.500 sampai 21.800 dolar itu masih possible ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu, ini penurunannya setelah dia naik ya, ini naik, retest terus naik lagi, terus ini masuk ke fase korektifnya atau koreksinya. Ini benar-benar kecil-kecil gitu secara candlenya. Jadi memang masih adanya kemungkinan untuk Bitcoin ini going up gitu, testing ke kisaran 21 ribuan dolar itu masih possible ya. Jadi ini secara daily time frame. Nah cuman yang perlu kita perhatikan kalau misalkan muncul bearish candlenya besar pekat ya, kurang lebih seperti ini gitu ya, itu masih kemungkinan untuk dia bisa visit ke kisaran 17.500, 18.000 dolar itu masih possible. Tapi selama dia cuman kecil-kecil gini ya, ini the next-nya itu bisa aja bullish candle ya untuk ditendang ke atas gitu teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia closingnya ini malah merah pekat, wah itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau misalkan dia closingnya kecil gini, lebih condong untuk adanya pemantulan terlebih dahulu lah ya. Jadi secara overall sih kalau misalkan kita lihat dia cuma tersideways aja teman-teman ya, di kisaran range 21.500-an dan di kisaran 19.500 dolar. Jadi kurang lebih dia tersideways di range area sini aja teman-teman. Nih ya, di kisaran ini aja sideways-nya. Kurang lebih seperti itulah gambaran simpelnya ya. Jadi pergerakan candlenya dan closing candlenya secara daily itu benar-benar kita wajib perhatikan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dia bahkan closing candlenya mampu di atas 20.000 dolar ya, itu malah lebih bagus lagi untuk Bitcoin ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu ya ini secara daily time frame. Next ini untuk 4 jamnya ya. Secara time frame 4 jam kita bisa lihat dia terakhir kali ini sempat breakdown dari box warna merah ini. Kemudian dia benar-benar mantul cukup kencang, bahkan break ya area box warna hijau ini yang sebelumnya jadi support and then support juga ya, di flip menjadi resistance, ini mampu di break EMA 34 juga ini mampu di break. Cuman closing candlenya itu tetap di bawah
box warna hijau ini. Berarti memang benar-benar box warna hijau ini bisa dipergunakan untuk area resisten terdekat yang cukup kuat untuk Bitcoin secara time frame hourly khususnya 4 jam. Ini di sekitar 19.800 sampai 20.000 dolar. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai Vivo juga ya, teman-teman, ini nge-spike-nya cukup tinggi juga sih. Ini dari swing low ke swing high-nya dia. Ya. So kita akan mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Dan sekarang ini dia lagi ngetes di kisaran sini, teman-teman. Dia lagi ngetes di kisaran Fibo 0,5 sampai 0,6 di kisaran area sini. Nih, ya ini boxnya mungkin akan saya ganti warna orange ya. Dia lagi ngetes ke kisaran sini. Jadi andai kata dia mampu bertahan di kisaran range di atas 19.400-an ya. Ini memang masih adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, ini ada kemungkinan ya. Jadi memang ini area yang benar-benar perlu diperhatikan di box warna orange ini untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan dia gagal maintain di kisaran ini di box warna orange ini, ya memang adanya kecenderungan untuk dia bisa melanjutkan penurunan ke kisaran 18.800-an dolar, 19.000 dolar itu masih possible. Jadi memang bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area sekarang ini. Ya, ini benar-benar menurut saya area kunci untuk secara hourly time frame. Kalau dia mampu maintain di sini, ya adanya kesempatan untuk Bitcoin kita bisa lihat untuk nendang lagi ke atas, at least ke kisaran 20, hampir ke 21.000 dolar lagi. Dan itu juga didukung dengan USDT dominance yang sekarang ini memang lagi testing nih di strong resistance-nya. Jadi kalau misalkan benar-benar dia ke reject, testing lagi ke box warna hijau ini ya berarti lebih membesarkan peluang untuk si Bitcoin bisa lanjutin terbangnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Next, ini terakhir untuk update XRP ya. Jadi memang terakhir kali XRP sudah saya sampaikan kalau misalkan dia breakdown ke next target box warna merah ini, dan ya ini udah kesentuh ya. Target koreksinya di sekitaran 0,3 dolar ini sekian. Dan di sini mendapati rebound juga. Tapi sayangnya kena reject nih, teman-teman. Ini precisely kena reject di EMA 34 secara time frame 4 jamnya. So, ini dia lagi testing kembali di area lowest-nya sebelumnya nih, di box warna merah ini. Nah, ini kan posisinya lagi mantul lagi gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan untuk si XRP untuk jangka pendek ini tetap di kisaran ini ya, 0,3 dolar ini. Untuk supportnya secara time frame 4 jam, untuk resistennya tetap bisa diperhatikan untuk terdekatnya di kisaran sini, teman-teman. Nanti warna hijau aja ya. Ini di kisaran 0,332 sampai 0,337 dolar. Ini untuk resisten terdekat ya di sini. Kemudian untuk support terdekat di area box warna merah ini. Ya, jadi palingan itu dulu yang kita bisa ataupun perhatikan untuk si XRP-nya, dan ya bisa adanya potensi untuk dia create yang namanya double bottom ya, teman-teman. Secara hourly time frame. Jadi ini bentar akan coba saya tanda ini bottom 1 dan ini potentially bottom kedua dengan area neckline di sini di box warna hijau ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia let's say bisa melanjutkan penguatannya, kita bisa ukur aja teman-teman ya. Kalau benar-benar terkonfirm untuk double bottom nih ya. Ini untuk area neckline-nya. Kemudian kita ukur aja. Nah, kurang lebihnya bisa ke kisaran 0,358 dolar yang sebelumnya juga berfungsi di area situ ini menjadi area support ya di sini. Untuk si XRP nih pergerakan sebelumnya kita bisa lihat ya di sini. Sebentar akan saya coba tandain dulu nih di sini support ya. Kemudian menjadi resisten. Jadi ini menjadi next target kalau memang benar-benar dia terkonfirmasi double bottom, dan untuk resisten pertamanya ini mampu di break untuk neckline-nya ini ya. Jadi itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sekilas info XRP dan Bitcoin-nya. Semoga bisa membantu buat teman-teman sekalian. Balik lagi kalian analisa kembali sebelum acquisition atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.